Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiati, NIM 222000238 dari Prodi S1 Manajemen kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 1 dan bab 3 tentang manajemen rantai pasok. Materi yang pertama yaitu bab 1 dan bab 2 tentang supply chain dan SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa supplier, pabrik, dan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir, sedangkan SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Detail cakupan SCM seperti tabel di bawah ini. Untuk pengembangan produk, itu cakupannya melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Sedangkan untuk pengadaan, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Nah, untuk perencanaan dan pengendalian, cakupan kegiatannya itu kayak demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Sedangkan untuk produksi, kegiatannya itu ya meliputi produksi, pengendalian kualitas, dan untuk distribusinya, cakupan kegiatannya itu kayak perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di setiap pusat distribusi. Tantangan dalam mengolah supply chain. Nah, tantangan satu yaitu kompleksitas struktur supply chain. Apa sih maksudnya? Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Contohnya, internal perusahaan itu antara bagian marketing dan produksi. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi. Sedangkan eksternal yaitu supplier yang menginginkan pemesanan produknya jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan sedapat mungkin pesanan tidak berubah. Tantangan kedua yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain yang berupa service stock, service time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Bab 3 yaitu MRP dan keunggulan kompetitif. Pada hakikatnya, rantai pasok itu merupakan jaringan organisasi bisnis yang menyangkut hubungan ke hulu atau upstream dan ke hilir atau downstream dalam proses dan kegiatan yang berbeda yang menghasilkan nilai yang berwujud dalam bentuk barang dan jasa di tangan pelanggan terakhir. Ada 3 hal yang dikelola, yaitu material flow, financial flow, dan information flow. Manajemen rantai pasok terjadi dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kesendirian dan saling tidak tergantung satu dengan yang lain. Antar fungsi dalam satu perusahaan menjalankan fungsi masing-masing. Misal fungsi produksi hanya memikirkan bagaimana membuat barang sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan. Tahap kedua, kesadaran pentingnya integrasi perencanaan walaupun baru pada bidang yang terbatas, yaitu antara fungsi internal yang paling dekat, misal produksi dengan inventory control, purchasing dengan inventory control, sifatnya itu functional integration. Tahap ketiga, integrasi perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan, sifatnya internal integration. Tahap 4, integrasi total dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai pada tahap 3 dan diteruskan ke upstream yaitu supplier dan downstream sampai ke pelanggan. Nah, apa sih perbedaan dengan perusahaan logistik? Perbedaan manajemen logistis dengan manajemen rantai pasok seperti di tabel di bawah ini, yaitu manajemen logistik itu mengutamakan pengelolaan termasuk arus barang dalam perusahaan, sedangkan manajemen rantai pasok mengutamakan arus barang antar perusahaan dari hulu sampai hilir. Nah, sedangkan berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal, arus barang, dan informasi di seluruh perusahaan. Itu untuk manajemen logistik. Sedangkan manajemen rantai pasok itu mengusahakan hubungan dan koordinasi antara proses dari perusahaan-perusahaan lain dalam bisnis pipelines, mulai dari supplier sampai ke pelanggan.
Apa sih keunggulan MRP? MRP memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, kemampuan untuk memiliki dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan kompetitif atau competitive advantage. 2. Kemampuan untuk membedakan diri, value advantage, di mata konsumen dari pesaingnya. 3. Bekerja dengan biaya rendah atau mendapatkan laba yang lebih tinggi atau productivity or cost advantage. Apa sih filosofi NRP? Filosofi NRP yang pertama yaitu mengelola supply of goods sejak dari sumber bahan mentah sampai customer sebagai satu kesatuan yang integratif dan bukan mengelola supply of goods sebagai satu seri dari kegiatan-kegiatan yang terpisah. Yang kedua, mengembangkan partnership atau kemitraan kerjasama membuat barang bersama dengan organisasi baik upstream maupun downstream. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.